Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas topik tentang pengaturan kehamilan, kontrasepsi. Karena ini sesuatu yang penting dan ini muncul dalam beberapa diskusi akhir di abad ke-20 dalam magisterium dan juga pandangan gereja. Sekali lagi, sudut pandang kita adalah pandangan moral dari gereja Katolik. Ya, kontrasepsi, kontra itu berarti melawan. Conception itu membuat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Maka kontrasepsi berarti melawan adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dibuat dalam rangka pengaturan kehamilan. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bertanggung jawab. Nah, dalam diskusi moral perkawinan ada dua jenis cara pengaturan kehamilan. Yang pertama adalah yang bersifat artifisial, buatan. Yang kedua adalah yang bersifat alamiah. Sekali lagi, yang oleh gereja Katolik diakui sebagai bermoral adalah pengaturan kehamilan yang bersifat alamiah. Dan semua yang bersifat artifisial itu tidak disetujui oleh gereja Katolik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hukum kodrat. Ya, sekarang kita akan bicara metode pengaturan kehamilan alamiah. Metode pertama adalah metode kalender. Jadi seorang wanita itu dilihat siklusnya, karena pasti ada siklus subur, ada siklus tidak subur. Siklusnya juga bervariasi, ada yang 28 sampai 35 rentang, ada yang 24. Rentangnya setiap perempuan berbeda. Nah, setiap metode kalender ini berarti seorang wanita harus mengukur, menghitung kalendernya masing-masing. Kapan dia subur, kapan tidak subur. Nah, kalau pada masa subur, lalu 2 hari sebelumnya dan juga 1 hari sebelumnya diduga sel telur itu hadir, ada dalam masa begitu. Nah, kalau berhubungan seksual pada masa itu ada bahaya bahwa akan terjadi yang namanya kehamilan. Nah, ini metode dasarnya adalah menghitung kalender. Metode ini metode yang sudah tidak dipakai lagi karena siklus seorang perempuan itu berbeda-beda. Perempuan A dan perempuan B itu siklusnya berbeda-beda. Belum lagi kalau sudah mengalami stres. Kalau seorang perempuan sudah mengalami stres, tekanan pekerjaan misalkan, maka siklusnya pasti akan berubah. Maka metode kalender ini relatif sudah tidak bisa dipakai lagi sebagai acuan pokok, meskipun ini ada dalam perkembangan sejarah. Tapi mengetahui siklus pribadi seorang perempuan, seorang istri itu juga penting untuk kira-kira punya pemahaman. Oh, kurang lebih begini. Oh, biasanya sekian. Oh, mens terakhir kemarin tanggal sekian, kalau bulan depan kira-kira tanggal sekian. Nah, ini kurang lebih juga penting. Tapi ada banyak kegagalan dengan metode ini. Berikutnya adalah metode suhu basal. Metode suhu basal itu dibuat dengan cara mengukur suhu tubuh sebelum beranjak dari tempat tidur setiap pagi bangun tidur. Nah, ciri khasnya apa? Kalau terjadi ovulasi, suhu basal akan naik.
Ovulasi adalah situasi di mana sel telur itu masak dan dikeluarkan oleh ovarium. Dalam kondisi biasanya suhu tubuh akan naik. Nah, kalau suhu tubuh naik, maka kalau terjadi ovulasi, maka orang dilarang melakukan hubungan seksual kalau tidak ingin punya anak. Tapi kalau ingin punya anak, maka dia harus melakukannya di saat itu. Ini suhu basal. Problemnya adalah tadi kalau ya namanya suhu naik itu macam-macam ya. Ada yang suhu naik karena sakit, ada yang suhu naik karena kurang minum misalnya. Nah ini bermacam-macam. Jadi metode ini juga punya masalah besar dan tingkat risiko gagalannya juga cukup tinggi. Belum lagi harus bertahan di tempat tidur. Ini juga tidak mudah. Apalagi kalau sudah misalkan bangun tergesa-gesa mau ini, nanti mau ada acara ini, harus segera datang ke kantor jam sekian, ya sudah. Itu bisa menggagalkan konsentrasi untuk mengukur juga. Nah, metode yang ketiga adalah dengan metode mukus, lendir kesuburan. Metode ini dibuat dengan cara mengamati situasi mukus lendir yang muncul dari vagina. Nah, kalau seorang perempuan sedang tidak subur, lendirnya tidak akan keluar atau bahkan kering. Nah, kalau subur, maka lendir itu akan keluar, lalu bisa kalau ditarik begitu akan mulur. Lihat ya gambarnya ya. Yang sisi kanan kita itu dia pendek sekali, lalu kalau ditarik lagi akan putus. Sementara kalau dari sebelah kiri dia bisa mulur. Nah, ketika hormon estrogen makin banyak, lendir mulai nampak, lengket, pekat, mudah patah. Ini. Nah, adanya lendir menandakan bahwa ada proses pematangan sel telur yang sedang terjadi di ovarium. Nah, hubungan seks pada masa ini membawa kemungkinan terjadi yang namanya kehamilan. Kalau lendir makin banyak, itu tanda bahwa ovulasi akan terjadi. Nah, kalau makin banyak, bening, licin, bisa ditarik molor, warnanya seperti butir telur. Nah, ini kalau dilakukan akan menyebabkan terjadinya kehamilan. Nah, metode yang paling sampai hari ini metode yang ilmiah dan betul-betul sahih untuk ini adalah metode ovulasi billing, MOB. Jika nanti Anda cari di internet, ada banyak sekali penjelasan tentang MOB, metode ovulasi billing. Karena metode ini memang ditemukan oleh Evelyn and Billings. Mereka suami istri yang merumuskan, meneliti, lalu mengajarkan ini. Metode ini kegagalannya sangat kecil sekali. Bahkan MOB ini bisa membantu kita juga untuk membantu pasangan suami istri untuk bagaimana supaya punya anak, bagaimana supaya untuk menunda kelahiran dan sebagainya. Karena metodenya kan sangat tepat untuk mengukur kapan dibuat, kapan diusahakan terjadi pembuahan dan sebagainya. Berikutnya kita akan mencoba mengenal yang namanya kontrasepsi artifisial. Nah, yang pertama adalah semi alamiah yang disebut sebagai coitus interruptus.
Coitus interruptus berarti melakukan hubungan seksual tapi sperma dikeluarkan di luar liang sanggama. Penis ditarik dari liang sanggama sebelum terjadi ejakulasi. Nah, metode ini sangat berisiko. Karena apa? Karena sperma bisa jadi sudah keluar sebelum terjadinya orgasme. Perlu pengendalian diri yang tinggi. Dari segi gerejawi, metode ini menolak hubungan seksual secara lengkap dan manusiawi. Maka metode ini menjadi atau disebut tidak bermoral. Anda mungkin bisa membaca kisahnya Onan, bagaimana dia mati karena selalu mengeluarkan sperma itu di luar ketika berhubungan dengan istrinya. Berikutnya adalah metode barier atau penghalang. Ada kondom pria, using the condom for men, bicaranya. Ada kondom untuk wanita. Itu cara bisa dilihat gambarnya. Ada diafragma yang memakai wanita. Ada cervical cup yang digunakan untuk menutup cervix, leher rahim, leher atau mulut rahim, dimasukkan lagi ke dalam tubuh perempuan. Ada vaginal spermicide yang nanti fungsinya adalah membunuh sperma yang masuk. Nah, model-model barier ini bersifat kontraseptif. Nah, dia melawan sifat hubungan seksual yang prokreatif, yang open to life. Maka metode ini dikatakan tidak bermoral. Nah, terkait dengan pandangan tafsir dan gereja, lihat pada penjelasan biblis dan juga ensiklik yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa metode ini bersifat menghalangi terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dan ini menjadi tidak bersifat open to life. Berikutnya adalah metode hormonal. Artinya metode ini menggunakan hormon. Yang pertama adalah PKB. PKB adalah pil kontrasepsi, adalah pil yang paling biasa diminum wanita. Nah, pil ini adalah kombinasi dari dua hormon sintetis, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, pil ini mencegah supaya sel telur tidak matang dan wanita tetap mendapat haid setiap bulan. Nah, kalau haid biasanya lebih pendek jangka waktunya dan lebih sedikit darah yang keluar. Pil ini punya banyak kelemahan untuk para wanita. Pil ini tidak dianjurkan untuk mereka yang merokok, menderita penyakit jantung, kanker rahim, ya, stroke, depresi dan sebagainya. Bagi mereka yang berusia 35 tahun ke atas, pil ini tidak dianjurkan karena pasti akan banyak berisiko. Metode ini dilarang, dianggap tidak bermoral oleh gereja karena dia merusak
tubuh manusia yang secara kodrati sudah diatur oleh Allah. POPs, Progestin Only Pills. Pil ini berbeda dengan pil KB. Pil ini hanya berisi hormon progestin saja. Ukurannya lebih kecil sehingga biasa disebut sebagai pil mini. Tujuannya adalah memperlambat embrio menuju rahim. Jika embrio lambat menuju rahim, ada kemungkinan apa? Yang pertama, embrio mati karena terlambat bernidasi. Bernidasi itu nempel ke dalam dinding rahim. Atau terjadilah kelahiran di luar rahim atau ectopic pregnancy. Nah, cara kerja POPs adalah membentengi rahim sehingga janin tidak bisa bernidasi. Maka metode ini bersifat kontravita, artinya apa? Melawan kehidupan, bersifat abortif. Maka metode ini jelas sangat dilarang oleh gereja karena bahkan bersifat abortif. Berikutnya ada Norplant implan susu. Norplant terdiri 6 kapsul, ada progestin yang berisi progestin. Caranya dengan dimasukkan di bawah kulit lengan atas, maka sering dikenal dengan metode susuk. Kapsul ini melepaskan progestin sedikit demi sedikit. Bisa digunakan selama 5 tahun, tergantung jenis implan susuk yang dipakai. Alat ini lebih mudah daripada pil karena alat ini bisa dilepas sewaktu-waktu jika ingin subur kembali. Yang jelas sifatnya kontravita karena sama isinya ada progestin seperti POPs tadi. Jadi dia bersifat kontravita yang membuat embrio makin lambat dan tidak bisa bernidasi ke dinding rahim. Berikutnya adalah Depo-Provera. Depo-Provera adalah cairan berisi hormon progesteron sintetis yang disuntikkan pada wanita. Maka metode ini disebut sebagai suntik, metode suntik KB ya. Cara kerja dan efek samping mirip POPs karena isinya sama, progestin tadi. Metode ini efektif 3 bulan, sifatnya kontravita. Berikutnya adalah metode intrauterine device atau IUD, alat kontrasepsi di dalam rahim. Ini koper T, ada talinya. Nah, IUD ini dikenal di Indonesia dengan kata spiral. Ada 2 jenis IUD, yaitu yang melepaskan progesteron, harus ganti setiap tahun, dan yang mengeluarkan tembaga, efektif selama 10 tahun. IUD bekerja dengan 2 cara. Yang pertama adalah mencegah pembuahan sel telur oleh sperma. Yang kedua, mencegah implantasi janin atau embrio ke dalam rahim. Tetapi alat ini juga menghalangi masuknya sperma ke ujung saluran telur wanita atau tuba Fallopi. Jadi dia juga bersifat barier, tetapi kalau terjadi embrio, dia menghalangi embrio itu mengalami nidasi. Karena dia bergerak begitu ya. Nah, alat ini bisa berakibat apa? Kerusakan rahim, kecacatan janin, lalu juga ectopic pregnancy. Jadi kehamilan di luar rahim. Maka metode ini berbahaya dan juga bersifat kontraseptif dan juga kontravita. Dalam beberapa kasus melepas IUD ini juga kadang-kadang akhirnya membutuhkan operasi. Bahkan ada yang sampai IUD-nya bergerak ke ovarium sehingga indung telurnya harus diambil.
Berikutnya adalah kontab, kontrasepsi mantap. Kontab ini dibuat dengan cara operasi dan sifatnya permanen. Yang pertama adalah tubektomi, tubal sterilization laparoskopi. Ya, dengan cara apa? Memotong tuba falopi yang adalah saluran dari ovarium menuju ke uterus rahim, sehingga sel telur yang masak tadi tidak bisa masuk ke uterus, tidak bisa masuk ke rahim. Karena tidak bisa berjalan, maka akibatnya tidak bisa ketemu dia antara dengan sel sperma. Kalau yang berikutnya adalah vasektomi, pemotongan saluran vas deferens dari seorang pria. Vas deferens adalah saluran yang membuat semen sperma itu keluar Nah, kalau dipotong, maka sperma tidak akan bisa keluar, sehingga ketika melakukan hubungan seksual yang keluar hanya airnya saja, tapi semennya, spermanya tidak ada, sehingga tidak terjadi yang namanya kehamilan. Ini metode vasektomi. Nah, metode ini melanggar prinsip totalitas dan integritas, bahwa tubuh manusia yang sehat tidak boleh dirusak, karena itu akan mengganggu integritas dan totalitas keberadaan manusia. Lagian kita harus paham sekali lagi bahwa manusia bukanlah pemilik atas tubuhnya. Manusia hanyalah minister of life, pelayan kehidupan. Sehingga apa yang terjadi pada tubuhnya, dia tidak boleh dia memaksakan. Merusak itu semua dia tidak boleh. Beda kasusnya kalau amputasi karena dia misalkan sakit gula, misalkan diabetes misalkan, lalu terjadi pembusukan pada jaringan kaki misalkan. Nah, kalau pembusukan itu didiamkan, maka pembusukan akan menyebar kemana-mana. Nah, maka perlu ada amputasi. Nah, ini diizinkan oleh gereja. Atau misalkan donor organ, donor ginjal misalkan, ini diizinkan. Karena apa? Karena di sini orang menggunakan tubuhnya untuk berbagi bagi orang lain. Berikutnya adalah antiprogesteron atau sering disebut sebagai morning after pills atau pill after morning. Pil ini bekerja dengan cara memblokir kerja progesteron. Padahal progesteron fungsinya melakukan menjaga dinding rahim, memberi makan pada janin, menghindari kontraksi dalam kehamilan, dan mencegah agar serviks tidak melebar. Kalau progesteron tidak bekerja, kehamilan tidak bisa diperpanjang. Serviks menjadi lemah dan membuka dinding rahim terkelupas karena kontraksi dan terjadilah perdarahan. Maka janin yang terbentuk akan gugur dan mati. Nah, morning after pill itu biasanya diminum ketika malam harinya melakukan hubungan seksual, lalu paginya diminum. Nah, ini cepat sekali reaksinya. Jadi, kalaupun terjadi kehamilan, langsung akan beberapa saat kemudian, jam atau begitu, hitungan jam begitu, akan terjadi keguguran. Pertimbangan etis. Manusia punya tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di masa mendatang. Orang tua perlu punya tanggung jawab untuk menyiapkan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya.
memang responsible parenthood ini sesuatu yang penting. Tetapi sekali lagi, tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Tujuan pengaturan kelahiran dapat dipertanggungjawabkan secara etis sebagai kewajiban masyarakat akan generasi yang akan datang. Ya, itu jelas. Tapi tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan semua cara yang dipakai. Maka jangan sampai jatuh pada utilitarisme. Maka pertanyaan penting adalah apakah cara yang dipakai dapat dipertanggungjawabkan secara medis? Morning after pills yang dikonsumsi terlalu banyak menyebabkan gangguan hormonal, bahkan kanker. Vasektomi harus berkali-kali diuji dengan masturbasi misalkan, dan macam-macam cara yang lain, dan cara pertanggungjawaban medis yang lain harus dilihat. Lalu apakah cara-cara yang digunakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang pantas dilihat, pantas dipertimbangkan sebagai orang beriman? Bahkan juga tadi hukum-hukum kodrat yang telah dirumuskan oleh Allah sendiri. Berikutnya, setiap alat kontrasepsi, alat untuk mengatur pengaturan kehamilan yang bersifat artifisial, selalu korbannya adalah wanita. Wanita menjadi objek. Kenapa? Karena yang dikenai ya selalu wanita. Wanita yang menanggung beban berat dalam berbagai metode kontrasepsi. Sakralitas organ seksual wanita dikorbankan melalui kontrasepsi. Sementara pria selalu dalam posisi yang diuntungkan. Nah ini, apa artinya? Seringkali terjadi ketidaksederajatan di sini. Nah, pandangan gereja tentang pengaturan kelahiran, mari kita lihat secara sekilas, mereview kembali berbagai dokumen ajaran yang sudah kita lihat pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Yang pertama, Castiko Yupi mengatakan bahwa tujuan pernikahan apa? Bonum prolis, bonum fides, dan bonum sacramenti. Humani Vitae mengatakan bahwa setiap hubungan seksual harus terarah kepada open to life. Humani Vitae 13 mengatakan bahwa manusia pelayan kehidupan, bukan pemilik kehidupan. Maka jangan semena-mena mengotak-atik tubuh manusia. Humani Vitae 14 dengan tegas menegaskan menolak apa? Kontrasepsi artifisial, coitus interruptus, aborsi, sterilisasi, barang after pill, dan sebagainya. Humani Vitae 17, kontrasepsi dijauhkan supaya seks lebih dihargai dan bukan sebagai pemenuhan hasrat tanpa penghargaan terhadap wanita. Juga ini diulang kembali dalam Familiaris Consortio artikel 32. Bahwa gereja pada intinya menolak segala jenis pengaturan kehamilan yang bersifat artifisial karena ini melawan kehendak Allah. Salah satu problem yang terjadi di Indonesia adalah edaran Mawi 1968. Apa itu? Pada waktu itu ada banyak suami istri yang bingung karena merasa satu sisi harus mengatur kehamilan, tapi tidak bisa melaksanakan pantang berkala. Mawi mengatakan, dalam keadaan demikian mereka bertindak secara bertanggung jawab dan karena itu tidak perlu merasa berdosa apabila mereka menggunakan cara lain, asal cara itu tidak merendahkan martabat istri atau suami, tidak berlawanan dengan hidup manusia. Misalnya penguburan dan pemandian tetap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Jadi di Indonesia pada periode dulu, Mawi, Majelis Wali Gereja Indonesia, mengizinkan orang-orang Katolik di Indonesia, suami di Indonesia, untuk kalau tidak bisa pantang berkala, lalu memilih metode-metode yang artifisial dengan urutan, yaitu mulai yang dari kontraseptif dulu, baru yang bersifat kontra vita. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa
edaran ini dibuat dalam konteks waktu itu Indonesia dekat dengan penguasa, lalu juga mendukung apa yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu. Akibatnya adalah beberapa orang mendapat semacam dalam tanda kutip ban dari Vatikan, karena memang ajaran ini berbeda dengan ajaran gereja. Nah, kalau sekarang ini dengan kita semakin memahami MOB, metode ovulasi billing, sebetulnya kita tidak perlu bingung dan tidak perlu khawatir, karena sebetulnya dengan metode ovulasi billing suami istri bisa mengatur dengan baik sekali dan mudah juga, dan terjamin supaya dia bisa melakukan pantang berkala dengan baik. Terkait dengan penilaian moral terhadap metode pengaturan kehamilan artifisial, teman-teman harus bedakan kadar beratnya. Kalau bersifat kontraseptif itu masih agak ringan, tetapi kalau kontravital itu menjadi sangat berat karena dia bersifat abortif atau membunuh. Meskipun begitu, gereja dalam hal ini tidak memakai prinsip minus malum, tapi gereja menekankan bahwa setiap pengaturan kehamilan yang artifisial, yang melawan kodrat manusia, itu membuat hubungan seksual menjadi tidak bersifat open to life, dan ini berarti melawan kodrat Allah dan menjadi tidak bermoral. Para tenaga medis, lembaga-lembaga medis Katolik dianjurkan untuk menasihati dan melayani suami istri bila mana mereka ingin mencegah kehamilan baru dengan menggunakan metode berbeda dengan pantang mutlak atau pantang berkala. Nah, ini ajaran Mawi tadi. Memang juga kontradiktif, berat ya, tidak sesuai dengan ajaran gereja universal. Meskipun suara hati mengalami tentangan, namun seringkali keadaan menuntut untuk mengambil suatu keputusan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan dan terhadap konsiensia. Mengingat bahwa dalam menentukan baik buruknya perbuatan, manusia pada akhirnya harus mengikuti suara hati nuraninya itu. Tapi dapat dimengerti dan disetujui bahwa suami istri demi kebutuhan cinta kasih antara mereka dan demi kesejahteraan keluarganya, mungkin dalam situasi tertentu dapat sampai pada suatu kesimpulan yang berlainan dengan ajaran ensiklik. Pendeknya, dengan ajarannya mengenai cara-cara mengatur kelahiran yang tidak halal, yaitu cara-cara yang selain pantang berkala. Nah, jika seorang yang kompeten dalam hal bersangkutan dan yang sanggup untuk membentuk suatu pendapat pribadi yang beralasan sungguh-sungguh sudah pendidikan serius di hadapan Tuhan dalam tertentu sampai pada kesimpulan yang berlainan, maka ia dipandang dapat mengikuti keyakinannya dengan kesetiaan tetap meneruskan penyelidikan secara jujur. Nah, ini problematis ya. Jadi Mawi 1968 memang problematis, tapi itu yang memang muncul dalam sejarah gereja Indonesia terkait dengan problem perkawinan. Tapi untuk sekarang ini menurut saya dengan ditemukannya dan gencarnya MOB, maka sebetulnya tidak ada masalah lagi untuk melakukan yang namanya pantang berkala. Kira-kira itu yang bisa kita bahas pada subjek ini. Terima kasih, selamat belajar.